Nah, memberi pesan yang efektif seperti apa? Yang pertama harus dilakukan, kenali lawan bicaranya. Ini yang sulit untuk dilakukan. Tidak mau mengenali lawan bicara. Saya atasan, dia bawahan. That's it. Tidak mengenali dalam bentuk, kalau saya bicaranya kasar, dia tersinggung nggak? Kalau saya bicara dengan cara yang keras, apa dampaknya buat dia? Terlalu banyak orang ingin dimengerti tapi tidak mau mengerti orang lain. Saya emang begini gaya bicaranya, Anda dong yang ngerti saya. Saya atasan Anda kok, saya senior Anda dong yang ngertiin saya. Bapak, Ibu yang punya pengalaman lebih banyak, seniornya. Pastinya seniornya yang tahu apa rasanya di posisi anak baru yang mungkin baru 5-6 tahun bekerja dibandingkan yang sudah 25-30 tahun. Kenali lawan bicaranya. Anda bicara dengan orang yang satu level, di bawah atau di atas. Employee, di struktural, di manajemen, atau bicara dengan OB. Beda bicara dengan OB yang bisa gue coy bagi rokok. Nanti ruangan lo kunci ya, gue makan siang keluar sama teman-teman. Beda bicaranya dengan direktur yang bapak, saya dan rekan-rekan akan makan siang keluar, jadi mungkin ruangan kami kosong dari jam 12 sampai jam 1. Kalau bapak ada perlu bisa WhatsApp saya atau mungkin email ke rekan-rekan yang lain. Saya izin ya Pak makan siang keluar. Yang disampaikan sama, mau makan siang keluar ruangan kosong, tapi bicara dengan OB dan bicara dengan direktur atau dengan atasan kan beda. Yang kedua, pahami kondisinya yang diajak berbicara. Dia memberikan feedback yang tadi. Kondisinya mungkin sedang tidak sehat, kondisinya sedang tidak siap untuk diajak bicara. Tugas fetching intonation, gestures, dan non-verbal cues itu tidak hanya berhenti pada yang memberikan pesan. Karena ketika kita bicara memberikan pesan, orang tersebut mungkin memberikan respon. Misalnya yang satu, saya bicara begini, lalu wajah-wajah yang ada mayoritas, lalu ada satu di pojok belakang sana yang itu cues buat saya sebagai pembicara, itu feedback. Meskipun indirect, dia nggak bilang, Pak maaf saya nggak ngerti, itu indirect feedback buat pembicara. Pahami kondisinya, mungkin dia nggak ngerti, boleh langsung tanya, Bapak terlihat bingung, yang tadi lewat mata, mencoba merasakan dengan hati, yang seperti itu biasanya bingung. Judgment itu nggak baik, yang tadi kan assumption judgment nggak baik. Sebagai pembicara, sebagai pemberi pesan, kalau sebagai pendengar Anda perlu membebaskan diri dari judgment dengan cara menerima secara terbuka, kalau Anda berada di posisi pembicara dan punya asumsi atau judgment karena menerima indirect feedback dari dia, satu hal yang bisa dilakukan karena Anda sedang memegang peranan sebagai pembicara di situ. Konfirmasi. Ibu kelihatan bingung, jawaban saya tadi membantu nggak Bu? Misalnya gitu. Ibu kelihatan belum terpuaskan dengan jawaban saya, masih ada yang kurang atau bertanya lagi? Konfirmasi. Bapak kayaknya nggak terima dengan penjelasan saya ya, mungkin saya salah nangkep Pak. Ada yang mau dikoreksi dari statement saya barusan Pak. Yang ketiga, susun informasinya. Jadi kalau bicara berurutan, ada sistematikanya. Bagaimana caranya nanti diajarin. Itu yang mau saya share untuk pemberian pesan tadi. Terkait jangan-jangan yang berbicara yang salah. Jangan-jangan sesenior yang terlalu judgmental. Kalau sudah tersusun, sudah merasa cukup paham kondisi lawan bicara seperti apa, kita tahu dia siapa, apa yang bisa dan boleh kita sampaikan kepada dia yang kita kenal, sampaikan secara asertif. Nah, di sini poinnya, sampaikan secara asertif. Maksudnya apa? Disampaikan secara terbuka dan netral. Yang disampaikan adalah konten dan emosi atau perasaan Anda secara netral, menyoroti perilaku dan emosinya, bukan orangnya. Asertif itu bicara soal keberanian atau keterbukaan mengungkapkan pendapatnya. Sampaikan secara asertif, tapi bagaimana menyampaikannya, apa yang disusun,